budaya etika itu sebenarnya itu merupakan sikap atau tata krama terhadap peraturan yang berlaku. Sopan santun dan tenggang rasa itu selalu disertakan. Jadi budaya etika itu sebenarnya itu merupakan sikap atau tata krama terhadap peraturan yang berlaku di suatu daerah atau lingkungan tertentu, di mana peraturan ini itu menjadi pedoman untuk berperilaku baik. Jadi setiap lingkungan itu mungkin berbeda budaya etikanya gitu. Misalkan gini, dalam proses perkuliahan, ya budaya etikanya adalah mahasiswa itu harus hadir tepat waktu, tidak melakukan plagiasi, ya, menggunakan internet dengan bijaksana atau menggunakan teknologi dengan bijaksana. Kalau lingkungannya dengan sesama mahasiswa itu harus saling menghargai, tidak membuli dan sebagainya. Dan misalkan juga dengan dosen dan staf, nah itu harus menunjukkan sikap menghormati. Sangat penting tentu saja ya, karena budaya etika ini sebagai landasan moral mahasiswa dalam berkegiatan di dunia kampus. Kemudian dengan menerapkan budaya etika yang baik, itu bisa menjaga keharmonisan lingkungan kampus. Kemudian selanjutnya, budaya etika ini juga tidak harus ke mahasiswa, tapi juga ke dosen juga. Itu bisa menjaga integritas sebagai dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir, budaya etika yang baik itu bisa menjadi awal pembentukan karakter mahasiswa ke depannya. Misalkan mahasiswa nanti sudah selesai kuliah, kemudian masuk ke dunia industri atau di masyarakat, dengan budaya etika yang baik yang dibawa sejak menjadi mahasiswa, maka itu akan mampu juga untuk meningkatkan atau memperbaiki karakter mahasiswa setelah lulus nanti. Baik, sebagai mahasiswa yang cerdas harusnya memiliki kemampuan untuk menggunakan perkembangan era digital ini dengan cerdas dan bijak. Karena mahasiswa yang memiliki tugas untuk mencari informasi itu dapat menggunakan era digital ini melalui misalkan penggunaan internet dengan maksimal, ya, untuk memperoleh informasi terbaru, hasil-hasil penelitian terbaru, materi-materi terbaru. Selain itu, bahkan jika mereka cerdas dan bijak dalam menggunakan internet misalkan, maka bukan hanya sekedar membantu mereka dalam penyelesaian studi atau tugas, tapi juga dapat membantu untuk persiapan karir mereka setelah mereka selesai atau menjadi alumni. Jadi intinya adalah mahasiswa harus cerdas dan bijak dalam memaknai dan menggunakan perkembangan era digital ini. Jadi harapan saya, mahasiswa di lingkungan kampus itu dapat menunjukkan budaya etika yang baik gitu. Sehingga di kampus itu dapat bertanggung jawab dan menjaga keharmonisan di lingkungan kampus. Contohnya misalkan dengan menjadi pribadi yang memiliki integritas tinggi, jujur, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Mahasiswa yang memiliki budaya etika yang baik itu dapat memilih mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk untuk segera dihilangkan dari kebiasaan sehari-harinya. Dari sisi keilmuan psikologi, Gen Z dipandang sebagai generasi yang sangat unik karena mereka tumbuh dan besar dengan teknologi di ujung jari mereka. Mungkin begitu istilahnya. Nah, karakteristik Gen Z itu sendiri, yang pertama, mereka merupakan individu yang sangat mudah mengakses informasi. Lalu yang kedua, mempunyai kepekaan tinggi terhadap isu-isu sosial, karena kemudahan akses tadi jadi update. Dan yang ketiga, merupakan individu yang lebih tertarik dengan sesuatu yang real, apa adanya atau tidak terlalu dibuat-buat. Namun, karena Gen Z hidup di tengah tekanan sosial media yang intens, banyak dari mereka yang merasa cemas dan rentan stres. Dan dalam konteks pendidikan,
Gen Z cenderung lebih suka pendekatan belajar yang interaktif daripada sekedar menerima instruksi tanpa pertanyaan. Nah, karena mempunyai karakteristik yang seperti ini, memang sudah seharusnya Gen Z itu aktif dan kritis dalam mencari tahu ataupun memahami suatu pembelajaran. Seringkali, cara Gen Z dalam beretika terlihat kurang formal dan lebih apa adanya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bukan berarti mereka tidak peduli etika, tapi standar etika Gen Z lebih didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan. Dalam budaya kampus, Gen Z mungkin tidak terlalu fokus pada tata krama formal dan lebih memilih cara yang langsung, terbuka, dan tidak terlalu hierarkis. Jadi, Gen Z sering dianggap tidak sopan atau kurang beretika. Padahal, Gen Z hanya memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan rasa hormat dan kejujurannya. Namun, sekedar tips nih ya bagi Gen Z, perlu diingat bahwa kita adalah generasi yang lahir di Indonesia, yang sejak dari dahulu budaya sopan santun itu sangat dijunjung tinggi. Jadi, tidak ada salahnya dalam bersosialisasi, baik itu dengan teman, dengan sesama ataupun dengan orang yang lebih tua. Sopan santun dan tenggang rasa itu selalu disertakan. Untuk menarik perhatian Gen Z tentang etika, penting untuk melibatkan mereka dengan pendekatan yang relevan dan interaktif, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Daripada hanya sekedar memberitahu aturan-aturan etika, coba ajak Gen Z berdiskusi soal kasus nyata yang terjadi di kehidupan sehari-harinya. Misal, bisa memulai diskusi dengan pertanyaan yang menempatkan Gen Z di suatu kondisi atau dalam POV, point of view orang lain. Misalnya ya, coba bayangkan kalau kamu menjadi dosen. Bagaimana perasaanmu jika mahasiswa menghubungimu dengan cara yang tidak sopan atau tidak menghargai waktumu? Nah, dengan cara ini Gen Z bisa merasakan perspektif dosen yang juga manusia yang membutuhkan rasa dihargai dan dihormati dalam komunikasi sehari-hari. Melalui pertanyaan seperti ini atau dengan cara ini, mahasiswa Gen Z bisa lebih memahami bahwa etika bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang membangun hubungan yang saling menghormati.